Halo sobat, selamat datang kembali di Kembang Sarjana Film, tempat kalian bisa menyelami alur cerita film-film epik dan terbaru dengan penjelasan lengkap dan seru. Di video kali ini, kita akan membahas The Last Voyage of the Demeter 2023, sebuah film horor yang terinspirasi dari kisah klasik Dracula karya Bram Stoker, menghadirkan ketegangan, misteri, dan teror di tengah lautan. Kalian akan diajak memahami perjalanan kapal Demeter yang penuh bahaya, mengenal karakter-karakter seperti Captain Elliot, Clemens, Anna, dan awak kapal lainnya, serta menghadapi ancaman Dracula yang menakutkan. Film ini membawa kita menelusuri keberanian, pengorbanan, dan perjuangan para kru untuk bertahan hidup menghadapi makhluk malam yang haus darah. Jadi, siapkan cemilan, duduk santai, dan mari kita mulai menyelami kisah horor dan penuh ketegangan dari The Last Voyage of the Demeter. Pada suatu hari di tahun 1897, para penjaga mercusuar di pesisir London tiba-tiba dihebohkan dengan terdamparnya sebuah kapal kargo bernama Demeter yang muncul tanpa ada sinyal ataupun laporan sebelumnya. Kondisi kapal itu benar-benar memprihatinkan. Kayunya rusak parah, seolah diterjang kekuatan mengerikan. Dan yang lebih mengherankan lagi, tidak ditemukan satupun awak kapal yang selamat. Para penjaga semakin kebingungan ketika salah satu dari mereka menemukan buku log milik Kapten Elliot yang berisi catatan lengkap mengenai kejadian mencekam selama pelayaran kapal tersebut. Lantas, apa sebenarnya yang menimpa kapal Demeter hingga tak menyisakan siapa-siapa? Untuk mencari jawabannya, kita mundur ke 4 minggu sebelumnya, tepat pada tanggal 6 Juli 1897. Saat itu Demeter sedang berlabuh di pelabuhan Varna, Bulgaria, untuk memuat barang bawaan milik seseorang yang sangat kaya. Di tempat itu, Kapten Elliot meminta Wojciech sebagai quartermaster untuk mencari 3 awak baru yang kuat agar bisa mengangkat kargo yang beratnya tidak biasa. Di tengah proses perekrutan, seorang dokter bernama Clemens, lulusan Universitas Cambridge, datang dan menawarkan diri untuk ikut berlayar. Namun Wojciech menolaknya lantaran ia hanya mencari orang-orang bertubuh kuat. Pada akhirnya, ia memilih 3 pria lain yang terlihat mampu mengerjakan pekerjaan kasar tersebut. Pada saat itu, sekelompok warga Romania datang membawa 2 peti misterius, di mana salah satunya memiliki simbol naga. Kedua peti itu akan dikirim ke London dengan kapal Demeter. Namun ketika Wojciech meminta mereka mengangkat peti ke kapal, mereka menolak dan berkata harus pergi sebelum matahari benar-benar tenggelam, seolah ada bahaya mengintai di dalamnya. Saat 2 awak baru mengangkat peti tersebut, mereka kaget ketika melihat simbol naga di sisi luarnya. Peti itu tiba-tiba terpeleset dan hampir menimpa Toby, cucu Kapten Elliot. Untungnya, sebelum tabrakan terjadi, Clemens cepat menarik Toby ke samping dan menyelamatkannya dari bahaya yang mengancam. Salah satu awak yang melihat simbol pada peti itu langsung takut dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut. Karena kekurangan orang, Kapten Elliot akhirnya memilih Clemens untuk menggantikan posisi awak yang pergi itu. Semua peti selesai diangkat dan Demeter langsung berlayar menuju London. Dalam perjalanan, Toby mengajak Clemens berkeliling kapal. Ia menunjukkan tempat penyimpanan hewan ternak dan memperkenalkan anjing kesayangannya yang bernama Huckleberry atau biasa ia panggil Huck. Di malam hari, para awak kapal berkumpul untuk pesta minuman. Kapten Elliot mengungkap kepada Wojciech bahwa pelayaran ini adalah tugas terakhirnya karena ia sangat ingin menetap di pedesaan bersama putrinya.
Kapten kemudian menunjuk Clemens sebagai pengganti jabatannya karena selama ini Clemens menunjukkan sikap bijak dan telaten. Di saat itu juga, peti berlambang naga mulai bergerak sangat kuat, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalamnya dan memaksa penutupnya terbuka. Setelah berpesta, Kapten Elliot kemudian makan bersama para awaknya seperti Clemens, Abrams, Olgeren, Petrovsky, Larsen, dan Joseph. Saat obrolan berlangsung, Clemens menyampaikan tujuan hidupnya untuk mempelajari bagaimana dunia bekerja dengan logika. Ketika suasana sedang ramai, Hook tiba-tiba menyala keras dan terdengar bunyi gaduh dari arah ruang tempat hewan. Tanpa pikir panjang, Toby dan Clemens pun langsung pergi ke ruangan itu dan mendapati kalau semua hewan ternak terlihat mengalami kepanikan yang sangat hebat. Menyadari ada sesuatu yang aneh, Clemens pun menuju ruang penyimpanan di mana ia menemukan satu peti yang tergeletak serta gundukan tanah kuburan. Saat ia mengolek tanah tersebut, ternyata di dalamnya ada sosok wanita yang sedang sekarat bernama Anna. Clemens beserta para kru segera membawa wanita itu ke kamar. Dan saat diperiksa, Clemens mengetahui bahwa Anna terinfeksi sesuatu yang membuatnya membutuhkan transfusi darah. Sebagai seorang dokter, Clemens pun rela memberikan darahnya kepada wanita itu. Di saat bersamaan, sebagian kru tidak setuju jika kapal mereka ditumpangi seorang wanita karena dianggap bisa membawa bencana. Namun, Kapten Elliot yang masih memiliki rasa kemanusiaan akhirnya mengizinkan Anna tetap berada di kapal. Setelah memberikan transfusi darahnya, Clemens meminta Toby untuk menjaga wanita itu. Sementara ia sendiri akan menggantikan Olgeren di ruang kemudi. Roman, bad luck trying to help his son. Keeps talking. Olgeren kemudian mengamati pulau-pulau di sekitar menggunakan teropong dan menyadari bahwa mereka sedang melintasi Laut Aegea. Namun ketika ia hendak mencari pulau Yunani, Olgeren tanpa sengaja melihat sekilas sebuah wajah mengerikan. Begitu juga dengan Clemens, yang melihat sosok tubuh mengerikan sedang berdiri di samping dek kapal. So Gorin! Gorin! There's something out. Sementara itu, Huckleberry yang sedang berpatroli di dalam kapal tiba-tiba dikejutkan oleh bayangan menyeramkan, disusul suara geraman yang menggetarkan. Bayangan itu kemudian menerkam Huck hingga membuatnya tewas seketika. Keesokan harinya, Joseph yang hendak menyembeli ayam dibuat terkejut saat melihat tubuh anjing bernama Huck penuh luka cakaran. Bukan hanya itu, ia juga mendapati seluruh hewan ternak mati dengan kondisi mengenaskan. Joseph segera melaporkan kejadian tersebut kepada para kru dan Kapten Elliot menyimpulkan bahwa ada hewan buas yang berhasil masuk ke kapal mereka. Heinous act. Could a human catch it? Setelah membuang semua hewan ternak ke laut, para kru kembali beraktivitas seperti biasa tanpa melakukan pencarian menyeluruh di dalam kapal untuk menemukan pelakunya. Keesokan harinya, Toby dan Clemens melihat bahwa wanita itu mulai siuman. Dengan suara pelan, ia memperkenalkan dirinya sebagai Anna kepada Toby. Di malam itu, Petrovsky mendapatkan giliran berjaga. Saat ia menyusuri dek, Petrovsky melihat penutup ruang penyimpanan sedikit terbuka. Menyadari bahwa ada sesuatu yang keluar dari ruang itu, Petrovsky pun berkeliling seluruh kapal. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat makhluk mengerikan merangkak di bawah dek. Awalnya, Petrovsky mengira makhluk itu lemah.
Namun saat ia mencoba mendekatinya, makhluk tersebut tiba-tiba melesat dan mencakar leher Petrovsky. Petrovsky berusaha berteriak, tetapi tanpa daya, sementara makhluk itu menyerang dan menyedot darahnya. Petrovsky? Beberapa jam kemudian, Clemens tiba di lokasi dan mendapati bercak darah berceceran di lantai, serta pisau milik Petrovsky tergeletak. Ia pun segera melaporkan kejadian mencurigakan ini kepada seluruh kru. Di pagi harinya, semua kru mencari mayat Petrovsky namun tak menemukannya. Beberapa kru berspekulasi bahwa Petrovsky terjatuh ke laut akibat mabuk. Namun anggapan itu dibantah oleh Clemens karena ditemukan banyak bercak darah di lantai. Saat itu juga, Anna terbangun dan menjerit bahwa semua orang harus segera meninggalkan kapal ini. Para kru yang kebingungan mencoba menenangkan Anna dan mengabaikan apa yang dikatakannya. Get to work. Di malam hari, Clemens mendatangi Anna untuk menanyakan apa yang ia sampaikan tadi pagi. Anna lalu menjelaskan bahwa di desanya ada iblis yang telah tinggal di pegunungan selama ratusan tahun. Iblis itu mampu berubah wujud menjadi manusia dan di malam hari meminum darah orang yang tidak berdosa. Para warga desa menyebut makhluk itu sebagai Dracula. Selain itu, Anna juga menunjukkan bekas gigitan Dracula. Namun transfusi darah yang diberikan Clemens ternyata mampu mencegah mutasi Anna menjadi vampir. Pada malam itu, hujan turun deras. Olgaren dan Larsen yang sedang berjaga, kemudian membahas tentang kutukan jika kapal membawa seorang wanita saat berlayar. Saat itu juga, mereka mendengar suara ketukan misterius. Olgaren sempat mengira Rezen yang mengetuknya. Namun Larsen membantah tidak menyentuh apapun. Tiba-tiba, makhluk mengerikan yang sebelumnya muncul langsung menyerang Larsen. Olgaren yang ketakutan mencoba melarikan diri dengan memanjat layar kapal. Namun sayangnya, makhluk itu lebih cepat menyerang Olgaren. Karena tak ada yang mengendalikan kemudi, kapal pun oleng. Semua kru segera naik ke dek untuk menstabilkan kemudi. Saat itu juga, mereka dikejutkan melihat Olgaren tergantung di atas kapal. Tubuhnya penuh darah. Para kru segera membawa Olgaren ke dalam kamar. Mereka juga mengikat tubuhnya karena terus memberontak. Menyadari kapal sudah tidak aman lagi, Kapten Elliot pun memerintahkan para kru untuk menyiapkan senjata masing-masing. Di malam berikutnya, Olgaren yang ditinggal sendirian tiba-tiba terbangun dengan mata putih. Sementara Toby yang berada di ruang kapten tanpa sengaja mendengar suara gemrungsung dari ruang penyimpanan. Karena penasaran, Toby pergi ke sana dan bertemu Olgaren yang kini telah berubah menjadi vampir. Awalnya, Toby mengira Olgaren mencari sesuatu. Tetapi setelah melihat wajahnya yang sangat aneh, Toby langsung kembali ke ruang kapten dan mengunci dirinya sendiri. Para kru yang berada di dek mendengar suara ketukan. Menyadari Toby dalam bahaya, mereka bergegas ke ruang kapten dan segera menahan Olgaren.
Saat itu juga, Kapten Elliot dan Clemens melihat sosok Dracula di ruang topi. Mereka mencoba membuka pintu, tetapi tak berhasil hingga Anna menembaknya dan akhirnya pintu pun terbuka. Sayangnya, para kru terlambat karena Toby sudah tergeletak lemah setelah darahnya dihisap Dracula. Sementara Kapten Elliot mentransfusikan darahnya ke Toby, para kru mengikat Olgaren di tiang. Olgaren lalu mengaku bahwa ia bisa mendengar setiap suara angin, lautan, bahkan denyut nadi setiap orang. Saat itu juga, matahari terbit dari timur dan sinarnya membuat Olgaren hangus terbakar. Setelah kejadian itu, para kru berpendapat bahwa Toby akan mengalami nasib yang sama seperti Olgaren. See to the supplies. There's all the same symptoms. Di malam hari, Clemens dan Anna berencana menemukan Dracula itu. Keduanya memeriksa catatan pengiriman 2 peti dari orang Rumania, yang ternyata tidak mencantumkan nama penerima. Artinya, orang Rumania sengaja mengirim atau membuang Dracula dan Anna yang sudah tergigit ke London sebagai tempat baru mereka. Keduanya kemudian berhasil menemukan peti Dracula, namun saat dibuka, ternyata isinya bukan Dracula, melainkan sebuah tongkat berbentuk kepala serigala. Sementara itu, di atas kapal, Abrams yang mulai panik akhirnya memutuskan meninggalkan kapal. Ia diam-diam menurunkan satu skoci dan pergi ke arah laut. Namun saat melintasi kabut tebal, tiba-tiba terdengar suara sayap. Ternyata suara itu berasal dari Dracula yang bisa terbang, dan ia menyerang Abrams dengan sangat brutal. Setelah kematian Abrams, Wojciech mendapat kabar dari Kapten Elliot bahwa Toby telah meninggal. Berita ini membuat Elliot merasa sedih dan putus asa. Keesokan harinya, para kru melakukan pemakaman Toby dengan membuangnya ke laut. Namun saat hendak dibuang, Kapten Elliot tiba-tiba melihat tubuh Toby bergerak. Mengetahui Toby masih hidup, Elliot nekat membuka bungkusan mayatnya. Saat itu juga, Toby berubah menjadi vampir dan mencoba menggigit Elliot. Untungnya, sinar matahari langsung membakar tubuh Toby, yang kemudian dibuang ke laut oleh para kru. Sementara Elliot mengalami luka bakar di bagian kepalanya. Saat Demeter semakin dekat dengan pantai Inggris, para kru mulai khawatir tentang apa yang mungkin terjadi jika Dracula sampai di London. Mereka pun memutuskan untuk membunuh Dracula dengan menangkapnya dan menenggelamkannya bersama kapal Demeter. Awalnya Wojciech menolak karena sudah menganggap kapal ini sebagai rumahnya. Namun setelah dipikir-pikir, ia pun akhirnya setuju dengan rencana tersebut. It's got to be me. Clement kemudian menemui Elliot untuk mengabarkan kalau mereka harus pergi meninggalkan kapal. Namun di sini, Elliot malah mengalami delusi di mana dia mengaku didatangi Dracula yang bisa menghidupkan kembali Toby dan menyalahkan Clement atas kematian cucunya. Untungnya, sebelum Elliot membunuh Clement, Anna datang dan mengingatkan Elliot bahwa sifat iblis adalah mengambil yang baik dan apa yang dicintai semangsanya, sehingga mangsa tersebut akan diliputi rasa gelisah dan merasa tidak adil. Mendengar hal itu, Kapten Elliot pun akhirnya sadar dan mau meninggalkan Demeter. Di malam hari, para kru yang tersisa mulai menyiapkan senjata dan jebakan untuk menangkap Dracula. Namun sayangnya, saat mereka sudah siap, kabut tebal tiba-tiba muncul dari dalam kapal dan menutupi pandangan mereka. Dracula kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk memangsa Wojciech.
Setelah itu, Dracula menyerang Wojciech hingga ia terjatuh ke dek kapal. Meski kakinya patah, Wojciech tetap berjuang melawan Dracula. Namun sayangnya, Dracula lebih dulu membunuh Wojciech. Setelah membunuh Wojciech, Dracula mendatangi Elliot dan menggigit lehernya. Kini hanya Clemens dan Anna yang masih hidup. Clemens kemudian mengorbankan diri untuk menghadapi Dracula. Namun sayangnya, gerakan Dracula terlalu cepat dan berhasil menjatuhkan Clemens. Di waktu yang sama, Anna mencoba membunuh Dracula dengan menembaknya. Namun, peluru biasa tidak mampu melukai makhluk itu. Dan sebaliknya, Dracula justru menggigit Anna. Setelah itu, Dracula menangkap Clemens dan mencekik lehernya. Ketika Dracula hendak membunuh Clemens, Anna memotong tiang sehingga tiang tersebut jatuh menimpa tubuh Dracula. Keduanya pun memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri ke laut, sementara kapal Demeter melaju kencang menuju pantai Inggris, adegan yang muncul di awal film. Namun, sebelum para petugas sempat tiba, Dracula berhasil melarikan diri. Pagi harinya, Clemens yang terombang-ambing di pantai menyadari bahwa Anna telah terinfeksi menjadi vampir. Clemens lalu menyarankan Anna untuk meminum darahnya, namun Anna menolak, hanya untuk menunda hal yang tak terhindarkan. Anna kemudian mengucapkan selamat tinggal dan berpisah dari Clemens saat matahari terbit dan sinarnya mulai membakar tubuh Anna. Clemens kemudian tiba di London, sementara semua awak kapal dikabarkan telah tewas. Clemens pergi ke sebuah biara, dan saat duduk di antara pengunjung, tiba-tiba ia mendengar suara ketukan yang ternyata berasal dari Dracula yang sedang menyamar sebagai manusia. Clemens kemudian mengikuti Dracula itu dan bersumpah tidak akan beristirahat sampai berhasil mengirim Dracula ke neraka. Dan film pun berakhir. Oke sobat, itulah alur cerita film The Last Voyage of the Demeter. Semoga kalian terhibur dengan penjelasan yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau penyebutan nama. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.